Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat pecinta channel Dayah Online Aceh News. Kembali pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persoalan-persoalan fitnah-fitnah yang selama ini terjadi terhadap umat Islam. Dan khususnya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang kontroversi yang terjadi di Ponpes Az-Zaitun di Indonesia ini, yaitu seorang Panji Gumilang yang sampai dengan saat ini masih bebas berkeliaran. Ada nih sebuah komentar di video saya sebelumnya bahwa video yang ditampilkan oleh akun-akun YouTube itu banyak yang dipotong-potong sehingga terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Berikut ini kita lihat komentarnya. Namun pada hakikatnya, teman-teman, bahwa kontroversi yang terjadi, yang dilakukan oleh Panji Gumilang, bukan persoalan karena video-video unggahan di dalam website resminya atau di akun YouTube Ponpes Az-Zaitun itu sudah dipotong-potong. Contohnya video seperti berikut ini. Saudara-saudara, Adam yang kita sering mengatakan bahwa manusia pertama, bisa jadi betul, juga bisa jadi meleset. Bisa jadi betul, bisa jadi meleset. Begitu katanya, teman-teman. Emang ada manusia pertama selain daripada Adam? Atau ada referensi lain yang mengatakan bahwa ada Adam lain diciptakan sebelum Adam yang pertama ini? Kalau cerita dari Alkitab, baik itu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Perjanjian yang paling kini, itu mengatakan bahwa Adam itu diciptakan daripada debu atau tanah. Referensi dari si somplak ini, teman-teman, dari Alkitab. Baik Alkitab itu Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru katanya. Nah, dia seorang kiai atau seorang pendeta. Kalau memang dia seorang Syekh Panji, pasti referensi yang diambilnya adalah Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di Al-Quran sendiri juga dikatakan bahwa Adam itu diciptakan dari tanah. Gak usah kita ambil dari Alkitab yang itu bukan kitab pedomannya umat Islam. Kemudian terciptalah makhluk yang namanya Adam itu. Nah, di dalam video-video yang di-share, yang di-upload ke akun YouTube Az-Zaitun Official, itu banyak sekali video-video kontroversi, pidato-pidato dari pimpinan Ponpes Az-Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Nah, ketika video itu beredar, kemudian karena masyarakat melihat bahwa di dalam video tersebut banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ya, misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Ya, sebagaimana
kita sudah melihat video-videonya di banyak channel telah mengupload. Kemudian masyarakat melihat bahwa karena perkataan Allah itu dalam Al-Quran, bukan perkataan Nabi. Karena kalau kita katakan itu perkataan Nabi, karena wahyu Allah itu diturunkan kepada Muhammad untuk disuruh sampaikan kepada umatnya. Tapi kan sebelum sampai kepada Muhammad, wahyu itu diterima oleh Jibril. Kenapa Panji tidak menyebutkan bahwa qala Jibril, berkatalah Jibril? Dan juga ada yang berkomentar seperti ini, bahwa selama ini Panji itu mempunyai ilmu yang sangat tinggi, pemahamannya tinggi, dia seorang yang sangat alim, sehingga dia menimbulkan penafsirannya berkatalah Rasul itu adalah Al-Quran. Sebenarnya tidak, teman-teman. Kenapa kita katakan tidak? Karena orang yang mempunyai ilmunya yang tinggi, dia semakin hati-hati di dalam menafsirkan ayat-ayat Allah. Dia sangat takut apabila terjadi kekeliruan di dalam penafsirannya. Karena untuk menafsirkan Al-Quran ada metode-metode dan cara-cara dan ilmu-ilmu yang harus kita pelajari agar kita tidak salah di dalam penafsirannya. Dan sudah sangat banyak orang-orang yang jenius di negara ini, jikalau dia sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi, sudah sampai pada tingkat bisa menafsirkan Al-Quran, kenapa dia tidak menjadi ahli tafsir saja? Nah, misalnya seperti Quraisy Shihab. Dia membuat tafsir Al-Quran versi seperti ini. Begitu kalau seorang Panji memang mampu untuk menafsirkan Al-Quran. Ini ada tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh Panji Gumilang misalnya. Tapi ini tidak. Ini membuktikan, menunjukkan bahwa dia bukanlah seseorang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Apalagi sekarang kita bisa melihat kegiatan-kegiatan yang di-explore ke akun YouTube Az-Zaitun Official. Di sana ada pembacaan salam Yahudi misalnya. Kemudian video ucapan selamat Natal. Ini kan sangat kontroversi, sangat bertentangan dengan pendapat-pendapat ulama di Nusantara. Selamat melaksanakan hari Natal untuk saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang beragama Nasrani. Sekali lagi selamat hari Natal. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan bisa mempersatukan Indonesia sebagai persatuan Indonesia. Karena seperti ini, saudara, walaupun misalnya dia berpendapat bisa mengucapkan selamat Natal, itu tidak harus dipublikasikan kalau dia menganggap bahwa ini adalah sebagai bentuk toleransi yang dibangun. Kenapa? Karena kebanyakan ulama di negara ini mengharamkan ucapan selamat Natal. Karena ucapan selamat Natal itu adalah sebagai bentuk pengakuan manusia kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu mempunyai anak, yaitu Yesus atau Nabi Isa. Maka ulama kita mengharamkan ucapan Natal karena itu bisa menyimpang akidah umat Islam. Ya, bisa kita lihat video-videonya yang sangat kontroversi itu. Kita upload, ya, kita share kembali, ya, sebagai bukti
bahwa kita juga prihatin terhadap kondisi negara kita selama ini sudah dicoba mencampur adukkan antara kebenaran dan agama versi nalar seseorang. Nah, kita lihat video-video kontroversi di dalam tayangan berikut. Kalau saya sebagai seorang yang aktivis toleransi, aktivis keberagaman, tentu sangat menyambut baik kegiatan-kegiatannya Al-Zaitun. Kenapa? Karena ini institusi pendidikan dan mereka tampil dengan keberagaman, yakni menyanyikan lagu Yahudi, contoh lagu rakyat Yahudi. Jadi bukan lagu Israel. Jadi semua orang Yahudi di seluruh dunia mengenal lagu ini. Namanya lagu Shalom Aleichem.